kebid'ahan setelah selesai penguburan. Wa mimma yajibu tarkuhu wal ibti'adu anhu mabtada'ahu an-nasu li ghalabati al-jahli min al-ijtima' fil buyuti lit-ta'ziyati wa iqamati al-ma'adib. Termasuk di antara hal yang harus dijauhi, harus ditinggalkan dari perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia awam, itu adalah apa? Al-ijtima'u fil buyut, berkumpul-kumpul di rumah orang yang telah wafat salah seorang keluarganya dalam rangka untuk menegakkan sesuatu adat ataupun kebiasaan, dan menggelontorkan harta untuk hal-hal yang mubah atau hal-hal untuk menyombongkan atau berbangga diri. Idz salafus salih lam yakunu yajtami'una fil buyut. Karena para salafus salih, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak pernah berkumpul di rumah orang yang wafat, tidak pernah. Naam, bal kana yu'azzi ba'dhum ba'dhan fil maqbarah. Bahkan yang ada di kalangan salaf itu apa? Mereka bertakziah di mana? Setelah dikuburkan, masih di kuburan, mereka temui keluarganya, mereka peluk, mereka sampaikan pesan takziah. Enggak harus nunggu di rumah. Ya, enggak harus nunggu di rumah. Selesai penguburan, di saat itu dia sedang drop. Di saat selesai daripada penguburan, di saat itu dia butuh apa? Butuh adanya pendorong, adanya semangat. Di saat itulah kita bertakziah. Bahkan sebagian para salafus saleh, mereka itu bertakziah ketika bertemu berpapasan di jalan. Ya. Wa fi ayyin makan, atau bahkan dimanapun tempatnya, tidak dikhususkan di rumahnya. Ya. Wala ba'sa an yaqsidahu ila mahallihi illam yatamakkan min muqabalatihi fil maqbarati abi syari'. Tapi juga tidak mengapa seseorang datang ke rumahnya untuk bertakziah kalau tidak memungkinkan bertakziah di kuburan atau juga enggak pernah ketemu di jalanan, maka menempah datang ke rumahnya itu boleh untuk bertakziah kepadanya. Idil muhdatsu huwa al-ijtima'ul khasul mu'addu i'dadan muta'ammidan. Yang dinamakan perkara yang tidak boleh adalah mengumpulkan orang dengan sengaja. Tuan rumah yang mengumpulkan, bukan kita tamu yang datang. Yang dibid'ahkan adalah tuan rumah yang sengaja mengumpulkan manusia di waktu tertentu, dalam perjanjian tertentu, dan menyiapkan makanan-makanan dengan sengaja. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun datangnya seseorang ke rumahnya bertakziah, boleh-boleh saja, selagi itu bukan undangan dari ahli baitnya. Kemudian poin yang berikutnya yang dianjurkan setelah penguburan adalah istina'ul ma'ruf li ahli al-mayyit, memberikan kebaikan untuk keluarga si mayit. Kita bantu makanannya, kita bantu kebutuhannya, kita antar makanan pokoknya, maka ini boleh. Ya, maka ini hal yang dianjurkan, hal yang disyariatkan. Yustahabbu san'u ta'ami li ahli al-mayyit wa yaqumu bidzalika al-aqarib aw al-jiran bi yaum al-wafah. Dianjurkan bagi seseorang untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit, dan itu dilakukan oleh siapa? Kerabatnya atau tetangganya pada hari wafatnya. Ingat ya, di sini apa? Yaumul wafah, pada hari wafatnya, bukan di 3 harinya, bukan di sepekannya, bukan di 40 harinya, bukan di 100 harinya, bukan di 500, bukan di 1000-nya. Tapi di yaumul wafah, di hari wafatnya, karena dia pasti akan sibuk, tidak sempat untuk menyediakan makanan. Ya, alhamdulillah di kampung kita ada tim sosial, ya, yang dengan itu alhamdulillah mereka memang sengaja membuatkan makanan untuk keluarga. Sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yusghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Amma an yasna'a ahlul mayyiti anfusahum ta'am li ghairihim fa hadha makruhun la yanbaghi. Adapun ahli mayit yang membuat masakan kemudian diundang orang untuk datang ke rumahnya, maka ini perkara yang makruh, perkara yang tidak ada asal usulnya. Yang boleh adalah yang keluarga itu yang dikasih makan, bukan anggota keluarga yang memberi makan. Itu jangan kebalik ya. Yang ngasih makan siapa? Orang yang lain. Kepada siapa? Keluarga si mayit, bukan si keluarga mayit yang mengundang orang makan. Thayyib, ibu-ibu bisa dipahami ya? Jangan dibalik oleh karena itu.
Kemudian yang bermanfaat bagi si mayit berikutnya adalah as-sadaqatu 'alal mayyit, bersedekah atas nama si mayit. Dan sedekah tidak harus di rumah. Oke? Sedekah itu tidak harus di rumah. Dan sedekah juga tidak perlu ditentukan harinya. Ngapain harus hari ketiga? Ngapa harus hari ketujuh? Hari ke-1 kenapa nggak sedekah? Hari ke-9-nya kenapa nggak sedekah? Hari ke-8-nya kenapa nggak sedekah? Kenapa harus hari ke-7? Kenapa harus hari ke-40? Hari ke-13 nggak ada sedekah? Hari ke-15 nggak ada sedekah? Kalau bisa sedekah setiap hari, kalau emang ada. Kenapa harus ada waktu-waktu tertentu? Tayyib. Dan sebagaimana tadi hadis yang sudah kita katakan, ketika ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, ayahku wafat meninggalkan harta dan tidak ada wasiat, apakah aku bersedekah atasnya? Kata Rasul, na'am, iya, sedekahlah engkau atas nama bapakmu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, dan ini menjadi poin yang terakhir, adalah dengan apa? Menziarahi kubur mereka. Ziyaratul quburi mustahabbatun li'annaha tudzakiru bil akhirati wa tanfa'ul mayyita bid-du'a'i wal istighfari lah. Ziarah kubur itu dianjurkan karena itu bermanfaat bagi siapa? Bagi yang berziarah dan juga yang diziarahi. Bagi yang berziarah apa hikmahnya? Mengingat kematian. Adapun yang diziarahi apa manfaatnya? Doa, istighfarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, adakah kajian-kajian sunnah ini melarang ziarah kubur? Adakah kajian yang mereka katakan sebagai kajian dakwah salaf, yang mereka sebut sebagai Wahabi, ini melarang ziarah kubur? Kita katakan tidak pernah kita melarang ziarah kubur. Yang kita larang apa? Cara mereka dalam berziarah sehingga mereka terkesan menyembah, meminta, beristighatsah, berhajat kepada penghuni kubur. Itu yang kita kritisi. Itu yang kita larang. Itu yang kita katakan tidak diizinkan. Adapun berziarah, siapa yang melarang? Nabi SAW memerintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu memang saya larang kalian dari berziarah kubur. Adapun sekarang, berziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Maka kita nggak berani melarang apa-apa yang Nabi perintahkan. Kalau ada orang mengatakan orang tuh dilarang, tidak boleh adanya ziarah kubur, kita nggak pernah melarang, kita menganjurkan. Buktinya kita di sini mengatakan apa? Ziyaratul kuburi mustahabbah. Ziarah kubur amrun mustahab, perkara yang disukai. Yang kita kritisi selama ini bukan ziarahnya, tapi cara mereka. Cara mereka yang kita kritisi. Ngapa harus sujud-sujud di kuburan? Ngapa harus menyembah-nyembah kuburan? Ngapa harus minta kepada penghuni kubur? Kalau mereka mampu, ngapain mereka tak keluar? Kalau mereka mampu untuk menolong orang yang hidup, mereka tolong dululah diri mereka sendiri. Bukan kalau Allah katakan masing-masing mereka yang sudah wafat mereka ingin dikeluarkan, tapi kenapa mereka tak keluar kalau mampu? Terus orang yang hidup minta kepada yang sudah mati? Maka lucu. Jangankan manusia biasa, kita minta kepada kuburan Nabi saja tidak boleh. Makanya meminta itu dibolehkan kepada manusia jika 1, dekat, 2, mampu, ya mampu. Kalau dia jauh dari kita, dia nggak mampu, gimana caranya? Ya, makanya bolehnya kita minta tolong itu selama syarat-syarat yang terpenuhi. Memang dia mampu, dia masih hidup, dia pun bisa terjangkau, ya, maka itu boleh. Sebagaimana kita minta tolong kepada keluarga kita, tolong ambilkan itu. Kenapa boleh? Dia ada, masih hidup, dia dekat dan dia mampu, makanya boleh. Ya toh? Tapi kalau orang yang sudah wafat, dekat atau jauh? Bukan jauh lagi, Pak. Beda alam. Antara kita dengan mereka ada barzakh, ada pembatas, ada penghalang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka itu ada pembatas sampai hari kiamat. Enggak mungkin bisa. Ya kan? Enggak mungkin bisa. Maka yang kita kritisi bukan ziarahnya, tapi tata cara mereka dalam berziarah. Bahkan kepada kuburan Nabi sendiri pun kita juga tidak dibolehkan untuk meminta. Wallahu a'lam bishawab.